Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Hari ini saya akan membuat video bahan ajar yang merupakan tugas dari peningkatan kompetensi dosen pemula PKDP yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk perguruan tinggi keagamaan Islam atau PTKI tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Riko Nasrullah Fitriah ST.M.E.SJ dan saya akan memperlihatkan bahan ajar untuk etika bisnis semester 7 2 SKS. Untuk mata kuliah jurusan program studi ekonomi syariah dengan kode mata kuliah MPB 4552. Untuk capaian pembelajaran Learning Outcome Prodi CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah CPL 1 sikap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik serta menunjukkan sikap jujur, adil, bertanggung jawab, dan profesional sesuai prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan bermasyarakat dan dunia kerja. Kemudian untuk CPL 2 tentang pengetahuan, yaitu menguasai konsep, teori, prinsip, dan nilai-nilai etika bisnis. Islam meliputi prinsip tauhid, keadilan, kejujuran, amanah, tanggung jawab, ihsan, dan kemaslahatan sebagai landasan dan aktivitas ekonomi dan bisnis syariah. Dan CPL yang ketiga adalah keterampilan umum, mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menganalisis permasalahan etika bisnis, menyusun argumentasi ilmiah, serta mengkomunikasikan gagasan dan solusi secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Dan CPL yang keempat berupa keterampilan khusus, mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam pengambilan keputusan, penyelesaian permasalahan, dan praktik bisnis syariah secara profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan. Kemudian dari CPL diturunkan kepada CPMK sebagai penjabaran kemampuan setiap tahap pembelajaran dalam mata kuliah, maka CPMK ini adalah sebagai berikut. CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, ruang lingkup, tujuan dan landasan normatif etika bisnis Islam berdasarkan Al-Quran, hadis, dan pemikiran ekonomi Islam secara benar dan sistematis. Kemudian CPMK 2-nya adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi prinsip-prinsip etika bisnis Islam meliputi tauhid, kejujuran, amanah, keadilan, tanggung jawab, ihsan, dan kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi dan bisnis syariah. Dan CPMK 3 adalah mahasiswa mampu menganalisis berbagai permasalahan dan kasus etika bisnis dalam praktik ekonomi kontemporer dengan menggunakan pendekatan dan prinsip-prinsip etika bisnis Islam secara kritis, logis, dan sistematis. Nah, CPMK 4-nya adalah mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian permasalahan bisnis secara profesional, bertanggung jawab, berintegritas, dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Sehingga selanjutnya adalah sub capaian pembelajaran mata kuliah. Next. Nah, sub CPMK ini adalah satu, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian ruang lingkup tujuan dan dasar normatif etika bisnis Islam berdasarkan Al-Quran, hadis, dan pemikiran ekonomi Islam
Kemudian sub CPMK yang keduanya adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi prinsip-prinsip etika bisnis Islam seperti tauhid, kejujuran, amanah, keadilan, tanggung jawab, ihsan, dan kemaslahatan. Kemudian yang sub CPMK 3 adalah mahasiswa mampu menguraikan prinsip-prinsip etika bisnis Islam seperti tauhid, kejujuran, amanah, keadilan, tanggung jawab, ihsan, dan kemaslahatan. Dan sub CPMK 4, mahasiswa mampu menganalisis kasus-kasus etika bisnis dalam praktek ekonomi kontemporer berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Kemudian sub CPMK yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan prinsip etika bisnis Islam dalam pengambilan keputusan bisnis yang profesional, berintegritas, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Kemudian untuk deskripsi singkat tentang mata kuliah etika bisnis Islam ini, yaitu membahas konsep dasar, prinsip, dan penerapan etika bisnis berdasarkan perspektif etika bisnis modern dan nilai-nilai syariah. Kajian mencakup moralitas, integritas, tanggung jawab, pengambilan keputusan etis, budaya organisasi, kemudian kepemimpinan, CSR, hubungan kerja, pemasaran berkelanjutan, dan tata kelola dan etika bisnis global. Materi tersebut diintegrasikan dengan prinsip tauhid, keadilan, kejujuran, amanah, tanggung jawab, ihsan, dan kemaslahatan. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan menerapkan etika bisnis Islam dalam pengambilan keputusan serta penyelesaian masalah bisnis secara profesional dan bertanggung jawab. Nah, sehingga bahan kajian materinya untuk pembelajaran ini terdapat 14. Yang pertama tadi tentang konsep dasar, lingkup, tujuan, dan urgensi etika bisnis dalam bisnis modern dan bisnis syariah. Kemudian yang kedua adalah moralitas, nilai integritas, tanggung jawab, dan pengambilan keputusan etis dalam aktivitas bisnis. Dan yang ketiga adalah dasar normatif etika bisnis dalam berdasarkan Al-Quran, hadis, maqasid syariah, dan prinsip kemaslahatan. Kemudian yang keempat adalah prinsip-prinsip etika bisnis Islam, seperti tadi sudah disebutkan juga, yaitu terkait tauhid, keadilan, kejujuran, amanah, tanggung jawab, ihsan, dan maslahah. Kemudian yang kelima adalah pengambilan keputusan etis dalam bisnis berdasarkan integritas pribadi, tanggung jawab sosial, dan nilai-nilai syariah. Dan yang keenam adalah terkait budaya organisasi, kepemimpinan etis, amanah, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam bisnis Islam. Yang ketujuh adalah etika produksi, etika distribusi, konsumsi, pemasaran, dan transaksi bisnis menurut perspektif Islam. Dan yang kedelapan adalah tentu saja adalah larangan dalam praktek bisnis Islam itu riba, goror, maisir, tadlis, ihtikar, penipuan, dan kecurangan. Dan yang sembilan adalah tanggung jawab sosial perusahaan, stakeholder, keadilan sosial, dan kemaslahatan umum. Yang ke-10 adalah terkait dengan kaitannya dengan etika hubungan kerja adalah terkait hak kerja atau karyawan, kewajiban perusahaan, upah yang adil, dan profesionalisme di dalam Islam. Kemudian yang ke-11 adalah etika pemasaran, terkait perlindungan konsumen, kejujuran informasi, dan keadilan dalam transaksi bisnis. Kemudian yang ke-12, etika lingkungan keberlanjutan bisnis, tanggung jawab sosial, dan prinsip manusia sebagai khalifah. Dan yang ke-13 adalah tentang etika bisnis global, tata kelola perusahaan, atau good corporate governance, kemudian korupsi, persaingan usaha, dan penyelesaian masalah bisnis syariah. 14 adalah analisis kasus etika bisnis Islam dan perumusan solusi berdasarkan prinsip syariah. Nah, daftar pustakanya adalah ini yang tertulis di sini ya, baik yang sifatnya konven dan mungkin yang Islamnya juga ada yang di Fatman, ini tahun 2018, kemudian dari Bikun 1997, Pojia 2013, Jakfar 2012, Kardawi 1997, kemudian ada pendukungnya yaitu tulisan Pustak Antonio MS 2001, Cakra, kemudian Karim, kemudian juga Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000
8 tentang perbankan syariah, dan tentu saja adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN MUI terkait kegiatan ekonomi dan bisnis syariah. Nah, sekarang masuk kepada LPS yang memang di sini sudah tertulis dengan lengkap mulai dari minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-14. Jadi pertemuan dan minggu itu berbeda. Kalau pertemuan bisa saja pertemuan 1, 2, 3 menjadi minggu ke-1. Tetapi kalau minggu tentu saja harus minggu ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Ya. Nah di sini ada sampai 14 minggu, artinya dari 14 minggu itu mungkin bisa beberapa materi gitu kan. Baik untuk minggu yang ke-1 di sini minggu ke-1, ke-2, ke-3 digabungkan walaupun ada bahan yang berbeda. Ini digabungkan karena masih tergabung ke dalam sub CPMK 1 yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pengertian ruang lingkup tujuan dan dasar etika bisnis Islam. Indikatornya diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami kontrak kuliah dan konsep awal etika bisnis Islam, kemudian mahasiswa mampu menjalankan moralitas, nilai integritas, dan tanggung jawab dalam bisnis, mahasiswa mampu menjelaskan normatif etika bisnis Islam. Sementara kriteria dan tekniknya adalah partisipasi dan tanya jawab, keaktifan diskusi dan tugas ikatan, serta tugas diskusi, tugas individu dan diskusi. Untuk bentuk pembelajaran pada metode pada CPM sub CPMK 1 ini adalah ceramah, diskusi, kemudian juga studi literatur, dan ada telayan ayat dan hadis. Kemudian juga materi pembelajarannya adalah satu pengantar untuk minggu ke-1 adalah pengantar etika bisnis dan urgensinya etika dalam bisnis modern dan bisnis syariah. Ini pembobotannya 5%. Kemudian untuk minggu keduanya adalah konsep moralitas, nilai tanggung jawab, integritas, dan keputusan etis. Ini 5% bobotnya. Dan untuk minggu yang ketiga adalah dasar normatif etika bisnis Islam Al-Quran, hadis, mufasid, syariah, dan kemaslahatan. Ini bobotnya 5%. Ke tadi untuk minggu pertama sampai dengan minggu ketiga. Selanjutnya adalah untuk minggu keempat dan kelima ini penerapan untuk sub CPMK 2 yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Indikatornya adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi prinsip tauhid, kejujuran, amanah, keadilan, ihsan, dan maslahat, serta mahasiswa mampu menjelaskan hubungan prinsip Islam dengan pengambilan keputusan etis. Nah, untuk mungkin kriteria tekniknya adalah kuis dan diskusi, tugas analisis singkat, dan bentuk pembelajarannya adalah ceramah, diskusi, diskusi kelompok, studi kasus, kemudian untuk materi pembelajarannya adalah prinsip-prinsip etik bisnis Islam dari Qardawi dan Fauzia, serta pembobotannya 5%. Kemudian untuk minggu kelimanya adalah pengambilan keputusan etik, integritas pribadi, dan tanggung jawab syariah. Ini bobotnya adalah 5%. Selanjutnya, untuk minggu ke-6 dan ke-7, pada minggu ke-6 ke-7 ini sub CPMK-nya adalah sub CPMK 3, yaitu mahasiswa mampu menguraikan penerapan etika bisnis Islam dalam aktivitas bisnis. Indikatornya adalah manusia mampu menguraikan budaya organisasi dan kepemimpinan etis. Kemudian juga mahasiswa mampu menguraikan etika produksi, distribusi, konsumsi, pemasaran, dan transaksi bisnis. Kriteria dan tekniknya adalah tugas kelompok, presentasi singkat, kemudian tugas analisis kasus, kemudian bentuk pembelajarannya adalah ya diskusi, studi kasus, presentasi, ceramah, diskusi, dan studi kasus. Kemudian materi pembelajarannya adalah budaya organisasi kepemimpinan etis, amanah, dan profesionalisme. Kemudian juga minggu ketujuhnya adalah
etika produksi, distribusi, konsumsi, pemasaran, dan transaksi bisnis Islam. Masing-masing bobotnya adalah 5%. Kemudian untuk minggu ke-8, ini adalah UTS, jadi tentu saja di sini kemampuan sub CPMK-nya adalah penerapan dari sub CPMK 1 dan 3. Dan untuk sub CPMK 4 ini adalah minggu ke-9 dan ke-10, mahasiswa mampu menganalisis kasus etika bisnis kontemporer. Di sini mahasiswa harus mampu menganalisis tanggung jawab sosial perusahaan dan stakeholder. Dan tentu saja sudah materinya, bahan ajarnya berbicara tentang CSA, stakeholder, keadilan sosial, dan kemaslahatan umat. Ini bobotnya 5%. Kemudian untuk yang sub CPNK 10 ini adalah mahasiswa mampu menerapkan prinsip etika Islam dalam isu lingkungan dan keberlanjutan bisnis. Di sini tugas kelompok dan presentasi, kemudian bahan materinya adalah tentang etika lingkungan keberlanjutan bisnis, tanggung jawab sosial, dan prinsip khalifah. Ini bobotnya adalah 5%. Kemudian di minggu ke-13, ya, subcep MPMK 6, mahasiswa mampu menganalisis praktik bisnis syariah dan menemukan solusi etisnya. Sehingga di sini mahasiswa mampu menganalisis kasus bisnis global, tata kelola, kemudian tentang korupsi dan persaingan usaha. Materinya ya sekitar etika bisnis global, tata kelola perusahaan, korupsi, persaingan usaha, dan solusi bisnis syariah. Dan untuk minggu ke-14 ini UAS mungkin ya, dan penerapan dari sub CPMK ke-4 dan ke-6, sehingga mahasiswa itu harus mampu merumuskan solusi etis permasalahan etika bisnis berdasarkan prinsip Islam. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait RPS pada mata kuliah Etika Bisnis Islam semester 7 dengan bobot SKS 2 SKS. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan tentu saja mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.